Puri Damayanti, Masya Allah 17 tahun teman-teman, ini udah benar-benar KPR mau selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Seperti biasa di channel ini saya mau sharing-sharing kembali tentang dunia karyawan dan dunia pekerjaan. Nah, untuk video kali ini saya mau mereview sebenarnya ya, mereview lamaran pekerjaan yang masuk ke dashboard akunnya JobsDB. Kebetulan beberapa waktu lalu saya membuka lowongan kerja melalui layanan JobsDB. Nah, perlu diketahui teman-teman, JobsDB ini kalau kita membuat lowongan pekerjaan itu bayar ya, gak gratis, dan bayarnya juga lumayan mahal, jadi nggak tak sia-siakan. Jadi seperti itu ya. Ini saya buka lowongan di JobsDB, jangka waktunya itu sekitar sebulan, dan yang masuk juga lumayan. Nah, posisi yang saya buka ini adalah posisi accounting dan tax finance ya, itulah pokoknya gitu ya tax. Nah, langsung aja kita ke dashboardnya JobsDB. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini dashboardnya JobsDB, cuman seperti ini ya. Nah, langsung ke menunya kandidat saja. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada 142 kandidat yang belum saya proses, dan sudah ada 31 kandidat yang sudah tak shortlist, sudah tak maksudnya tak checklist lah ya, udah pernah tak cek sebelumnya. Nah, kalau yang saya lewati itu ada 15, soalnya istilahnya tidak masuk dalam kandidat. Nah, oke, untuk selanjutnya saya mau mereview satu halaman saja. Kalau 142 saya review semua, ini bisa 1 minggu kelarnya ya, soalnya harus melihat semuanya dari salary yang diinginkan, terus posisi dan lain sebagainya, pengalaman juga. Jadi berhubung ini videonya biar nggak terlalu lama, saya reviewnya satu halaman saja. Ini satu halaman banyak juga. Oke, langsung dari atas saja lah. Dari Sofia Kasilitonga. Silitonga ini Silitonga mana ini? Nah, di sini biasanya nih teman-teman, saya itu seleksinya itu tak lihat awalnya tuh dari ekspektasi salary-nya. Ekspektasi salary-nya ini si Sofia 4 juta itu nego ya. Dan pengalamannya si Sofia ini 2 tahun tinggalnya di Bekasi ya. Kemudian pengalamannya baru 2 di PT Alfa dan Wandi Reja sebagai tax officer dan konsultan pajak. Kerjaannya adalah membuat laporan, menghitung, membuat laporan. Ini juga sama. Oke, lulusan terbaik ekonomi. Nah, biasanya saya itu komunikasi sama user dulu, kira-kira istilahnya budgetnya berapa untuk gaji ya, dan skillnya seperti apa. Jadi kalau sudah tahu yang diinginkan user, saya tinggal seleksi aja. Contoh lah ini, kalau dari salary itu masuk lah ya kalau di 4 juta. Jadi kemungkinan ini adalah masuk kandidat untuk ke tahap berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman, kita skip aja ya, anggap aja sudah dicek. Kemudian yang bawahnya adalah Francesca Dewi ya. Francesca Dewi ini kita lihat ekspektasi salary-nya negotiable lah ya. Saya nggak tahu nih negotiable-nya berapa ya. Terakhir itu berarti di Supervisor Accounting PT Agung Cemara Realty ya. Pengalamannya 5 tahun, dan ini experience-nya pengalamannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kali pengalamannya di PT Agung, Jasindo, Asdal Prima, Tropical, Mega Inti. Oke. Dan kebanyakan memang saya lihat pekerjaannya untuk accounting dan tax ini ya hampir sama kayak tadi ya, mengontrol, membuat laporan, memeriksa, membuat laporan. Jadi cuma seperti itu aja. Cuman kalau ini kemungkinan saya skip ya, soalnya menurut saya ini kurang detail. Istilahnya cuma mengontrol pengeluaran, membuat laporan. Jadi istilahnya kalau menurut saya kurang rapi ya.
Kalau si Sofia tadi ya yang pertama itu lumayan rapi ya, cuman ini kayaknya kurang, saya lihat itu kurang rapi, tapi no problem lah. Oke. Nah, untuk kebutuhan user saya sendiri itu pengalaman yang diinginkan, katanya user ya, ini pengennya sih gak usah ya lama-lama, ya setahun 2 tahun pengalaman aja nggak masalah. Jadi kalau 5 tahun ini kemungkinan tidak masuk kandidat, soalnya kemungkinan juga permintaan gajinya lumayan tinggi. Itu biasanya seperti itu teman-teman, kalau sudah di atas 3 tahun biasanya ekspektasi gajinya itu tinggi ya. Jadi yang ini tidak masuk kandidat. Kita next, selanjutnya adalah Ratna Setiawati. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ekspektasi salary-nya adalah 6 juta standar ya. Standar. Cuman kita lihat dulu pengalamannya. Mantap sekali ya, 15 tahun. Ini 15 tahun udah kayak KPR rumah ya. KPR rumah 15 tahun. Dan ini pengalamannya, wah, ini lama sekali ini. 2017 sampai 2019. Nah, ini lumayan rapi ya. Kalau saya sih biasanya melihatnya jadi seperti ini nih, rapi. Ini bukan kemungkinan sih, bisa kemungkinan ya, kemungkinan masuk kandidat lah ya. Cuman kalau dari sisi pengalaman itu terlalu lama, dan kemungkinan ya ekspektasinya kan tinggi juga ya. Ini kalau ekspektasinya segini, cuman kalau sesuai dengan usernya ini kayaknya nggak masuk, soalnya terlalu lama. Jadi istilahnya user saya itu orang akunting pengennya yaitu memberi kesempatan kepada orang-orang yang lebih muda, intinya seperti itulah ya. Jadi fair. Ini kalau udah 15 tahun berarti pengalamannya udah banyak, udah lama lah. Jadi seperti itu ya. Oke. Wah, umurnya juga udah 41. Jadi ya sudahlah, ini di skip saja ya. Tidak masuk kandidat. Jadi oh iya tadi si Sofia ini kalau masuk kandidat saya shortlist biasanya ya. Untuk selanjutnya adalah tadi mana sih ya? Nah, ini Ratna ya, Ratna Setiawati. Oh, ini bukannya tadi ya? Oh, ini sudah si Neneng Nugraha, Neneng Anugrah Rahmatika. Oke, ini masuk ya. Ekspektasi salary adalah 5 juta negotiable dan pengalamannya itu 2 tahun. Nah, ini masuk kandidat ya, sesuai permintaan user. Cuman ya ada cumanya. Dari sini pengalamannya masih kurang saya lihat ya. Jadi baru 1 PT saja. Paling enggak kan kalau semua yang istilahnya bagus itu ya paling enggak 2 PT lah. Kayak gitu ya. Dan ini bukan PT sih, ini CV ternyata ya. Dan ini laporan, keterangannya kurang lengkap. Nah, ini biasanya saya skip ya. Saya skip, umur baru 25. Oke, berhubung ini kurang rapi ya, saya skip, tidak masuk kandidat ya. Oke, kita skip, kita lanjut ke siapa ini? Vika Herliani. Oke. Jabatan terakhirnya adalah supervisor operasional di PT Sarana Sentra Abadi Jaya. Ekspektasinya 5 juta. Saya memiliki kriteria yang perusahaan butuhkan dan saya siap untuk bekerja. Oke. Pengalamannya itu udah lama ya, 7 tahun, lumayan. Dan experience-nya kok aneh. Pengalaman 7 tahun tapi kayaknya menurut saya ini belum diupdate ya. Ini kemungkinan belum diupdate, jadi ya sudah, berarti ini tidak masuk kandidat, anggaplah seperti itu ya. Kita skip saja dulu. Kemudian selanjutnya adalah Ria Suwaningsih. Ini enggak ada keterangannya. Terakhir staf akunting, masya Allah 12 tahun. Wah, seperti biasa kayak KPR rumah ya. Nah, ini lengkap sekali. Nah, ini lumayan ya. Ini lumayan rapi, cuman ini tidak masuk kandidat yang diinginkan oleh user karena pengalamannya terlalu lama. Ya istilahnya memberi kesempatan yang lain ya, yang lebih mudah ya, seperti itu ya.
Oke, skip. Kemudian ada yang lain, Demaisela R, staf administrasi BPKB, salary-nya negotiable, less than 1 year. Nah, ini di bawah 1 tahun ya, less than 1 tahun. Tapi kalau ini udah 1 tahun, ini gimana cerita? Ini kayaknya juga belum diupdate ya. Tapi ini lumayan, kalau emang dia benar di bawah 1 tahun ya berarti masuk kandidat ya. Secara kita lihat umurnya baru 25 tahun. Oke, ini kemungkinan masuk kandidat ya. Saya masukkan ke shortlist, biasanya saya klik di sini, tapi itu nanti saja ya. Ini sebagai contoh review aja. Oke, lanjut kita ke Citra Nur Hidayanti. Saya merupakan fresh graduate lulusan Universitas Siliwangi. Oke, new to workforce, tadi baru pertama kali kerja ya. Ini sepertinya tidak masuk kandidat karena terlalu fresh graduate. Takutnya nanti tidak bisa mengikuti usernya ya, padahal umurnya baru 24. Oke, kita skip, ini tidak masuk kandidat. Kemudian yang selanjutnya adalah Yanti Meilani. Yanti Meilani berpengalaman di akunting selama kurang lebih 3 tahun. Nah, ini sepertinya masuk kandidatnya. Cuman kita cek dulu ya di bawahnya. Ini 4 tahun. 4 tahun sih. Tapi di sini tulisannya kok 3 tahun yang pers. Nah, ini lumayan bagus, ini detail, cuman kok kurang rapi juga. Oke. Nah, ini lumayan ya. Umurnya juga masih 24, cuman menurut saya kayaknya ini belum diupdate ya. Nah, ini istilahnya masuk kandidat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada Nur Arianti, ini admin sales PT Nestle, 5 tahun. Nah, ini kelamaan ya. Mengecek dokumen klaim, mengemail mengemail ke rekanan tentang kekurangan dokumen. Oke, admin teks, admin AR, recruitment, oke, mailing. Oke, kita lihat umurnya tidak ada. Nah, ini sepertinya tidak masuk kandidat ya, soalnya 5 tahun ya. Oke, saya skip soalnya tidak masuk kandidat. Kemudian yang selanjutnya adalah Wuri Damayanti. Masya Allah, 17 tahun teman-teman. Ini udah benar-benar KPR mau selesai ya. KPR-nya mau selesai 17 tahun. Nah, ini yang jelas, oh ini banyak nih, 14 tahun, Masya Allah, 39 tahun. Oke, berhubung ini terlalu lama pengalamannya, saya skip soalnya tidak sesuai yang dibutuhkan oleh user ya. Kita lanjut ke Erlin Agustin. Salary negotiable, terakhir di akuntan PT Anugerah Teknik Asia, pengalaman 8 tahun. Nah, ini langsung tidak masuk kandidat soalnya di atas 5 tahun, di atas 4 tahun ya. Umurnya baru 27. Membuat faktur, menghitung gaji, membuat laporan, menagih piutang, membayar supplier. Oke, kita skip. Oke, yang selanjutnya adalah Siska Septiani Indriani. Ini terakhir adalah asisten support PT Bank Negara Indonesia BNI ya, 1 tahun. Nah, ini sepertinya masuk kandidat. Kita cek dulu apakah pengalamannya itu sesuai. Kita lihat. Nah, ini jelas nggak masuk kandidat teman-teman. Alasannya ini kurang detail keterangannya. Ini nggak ada nih. Ini job rules-nya juga nih. Ini tidak masuk ke bagian akunting ya. Oke, kita skip, tidak masuk kandidat. Kita lanjut ke Margareta Dita Noveandari. Oke. Pengalaman 2 tahun, gaji ekspektasi 4 juta. Saya seorang pekerja keras, ya semua juga pekerja keras ya. Oke, aduh sayang sekali. Nah, ini sebenarnya masuk kandidat teman-teman, cuma dia tidak mendeskripsikan tentang pekerjaan di perusahaan sebelumnya, jadi sayang sekali ya. Oke, kita skip, tidak masuk kandidat. Kalisa Akila,
Pekerjaan terakhir, finance dan akuntan tax PT Dewantra. Ekspektasi salary itu nego. Pengalaman 9 tahun. Oke, ini pengalaman 9 tahun. Oke, yang jelas itu langsung di skip ya. Soalnya terlalu lama, tidak sesuai dengan user, apalagi umurnya sudah 40 tahun ya. Oke, kita lanjut. Vivi Dayanti. Nah, terakhir finance, accounting dan tax supervisor di PT Helen Campos. Pengalaman 6 tahun. Nah, ini juga tidak masuk kandidat. Pengalamannya di atas 5 tahun ya. Lihat umurnya baru 30 juga lumayan. Cuman tidak masuk kandidat. Kemudian kita lanjut ke Deliana Rahmadani Abdullah. Ekspektasi salary 5 tahun, pengalaman 4 tahun. Nah, ini masih masuk kandidat ya. Ini baru 4 tahun. Saya bekerja sebagai staf akunting dan pajak, lebih tepatnya bagian pembuatan tagihan PPN. Saya juga bekerja sebagai penagih perhitungan penerimaan. Oke, yang ini saya masuk shortlist ya. Soalnya dari sisi tahun pengalaman baru 4 tahun. Tapi di sini kok aneh ya, cuman ya sudahlah. Dan umurnya ini juga belum diadat seperti ini. Cuman ini ya sudah. Dari sini saya biasanya ya teman-teman ngeliatin dari sini saja. Ini masuk ya shortlist. Kemudian ada lagi Rizky Setia Ayuni. New to workforce. Nah, ini biasanya fresh graduate ya, baru lulus, belum ada pengalaman. Biasanya saya skip. Oke, kita lanjut biar nggak kelamaan. Ivo Gismi Lestari. Waduh, ekspektasi salary 4 juta nego, pengalaman 7 tahun ya. Ini di PT Global Sarana Sukses resepsionis, dan ini jelas tidak masuk kandidat karena di pengalaman belum diupdate ya masalah akuntingnya. Jadi langsung saja kita skip. Kemudian yang terakhir ada Lutfia Nurprati. Oke. Ekspektasi salary 5 juta, pengalaman 2 tahun. Oke, sebagai tax. Oke. Nah, saya sangat memahami mengenai ilmu di bidang staf akunting seperti oke. Dan umurnya baru 23. Nah, ini masuk kandidat. Dari segi umur pengalaman juga 2 tahun ya. Jadi ini masuk shortlist. Oke teman-teman, sepertinya itu saja reviewnya beberapa kandidat yang masuk ke dashboardnya akun JobsDB. Jadi sekilas seperti itu ya. Sebenarnya masih ada detail lagi yang perlu saya review. Cuma di sini saya hanya contoh saja biar teman-teman tahu seperti apa sih cara seleksi saya ya. Cuma saya nggak tahu kalau HRD di tempat lain ya. Kalau saya cara cepatnya seperti itu ya. Kalau semua di review detail itu bakal memakan waktu lama ya. Biasanya saya itu ada tambahan lagi. Biasanya ya untuk skillnya selain pengalaman, skillnya itu minimal ada aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya kayak Accurate atau Zahir. Nah itu sebagai istilahnya tambahan nilai plus ya. Kalau semua itu ada, itu kemungkinan bisa masuk ke tahap berikutnya. Biasanya saya shortlist, nanti saya undang interview. Jadi seperti itu, ada tambahan lagi. Nggak cuma di aplikasi, nanti dari segi umur, terus kerapian dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sekilas dari review JobsDB. Ini JobsDB untuk langganan iklan lamaran pekerjaan lumayan mahal. Jadi istilahnya kalau semua nggak dapat kandidat yang benar-benar sesuai itu mau banjir ya. Soalnya bayar, ada yang gratis sekarang. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman punya pertanyaan atau apa kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini supaya nanti di video berikutnya bisa lebih bagus lagi. Nah, kalau ada pertanyaan contoh kok backgroundnya kok jadul banget toh Pak Mas, saya kebetulan lagi di warung kopi ya, malam-malam nyantai sambil nge-vape ya, refreshing istilahnya seperti itu. Jadi berhubung sepi ya saya bikin video sekalian. Kebetulan ya warungnya ya warung kopi teman saya,
istilahnya join lah ya, kerjasama. Jadi saya tiap malam nongkrong sambil ngopi, kebetulan sepi ya bikin video sekalian review ya. Oke teman-teman, semoga video sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman, supaya ada pandangan kalau dari sisi perusahaan itu seperti apa sih seleksinya. Biasanya kalau teman-teman lewat email ya sama, hampir sama ya seleksinya seperti itu. Kalau lewat sini ya cuma di shortlist aja, tapi kalau di email teman-teman bisa dilihat di video sebelumnya saya ada, itu saya review email-email kandidat itu seperti apa, cek sendiri ya, atau di kolom komentar ada saya kasih linknya, di deskripsi juga ada, nanti bisa cek aja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga benar-benar bermanfaat dan menambah wawasan. Untuk teman-teman yang belum dapat kerjaan, semoga mendapatkan pekerjaan yang cocok. Jika ada keluh kesah silahkan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar supaya ada perbaikan di video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.